Apa yang akan terjadi bila perang nuklir pecah? Para peneliti menjalankan rangkaian uji coba dan simulasi untuk mengetahui bagaimana kehidupan berjalan setelah ledakan bom nuklir terjadi. Beberapa saat setelah bom nuklir meledak, hujan hitam pekat akan turun. Hujan ini merupakan gumpalan hitam tebal dengan tekstur seperti minyak dan dapat berbahaya bagi manusia. Contohnya di Hiroshima, Jepang, hujan hitam mulai turun 20 menit setelah bom atom meledak. Ketika nuklir meledak, muncul denyut radiasi elektromagnetik yang dapat mematikan sistem kelistrikan atau bahkan jaringan listrik seluruh negara. Yang paling parah, fasilitas penyulingan air bersih akan berhenti sehingga orang-orang kehabisan pasokan air bersih. Segala sesuatu di sekitar pusat ledakan akan diterpa energi yang amat kuat. Semua yang bisa terbakar akan terbakar. Lalu muncul awan asap gelap 15 km di atas permukaan bumi. Awan itu tumbuh dan bergerak, digeser oleh angin hingga menutupi seluruh planet dan diyakini akan menghalangi langit. Hal itu terjadi untuk tahun-tahun pertama setelah bencana nuklir terjadi dan matahari akan terhalang. Dengan matahari terhalang, maka suhu dunia akan turun, diperkirakan hingga 20 derajat Celcius. Jika bumi mengalami bencana nuklir total, manusia akan hidup tanpa musim panas. Hewan dan tumbuhan di seluruh dunia akan mati. Setahun setelah bom meledak, lapisan ozon akan rusak. Dunia diprediksi akan dihancurkan oleh sinar UV. Makhluk hidup yang bertahan akan berjuang melalui mutasi DNA. Lalu selama 2 atau 3 tahun pertama, dunia diperkirakan akan dilanda badai besar. Orang-orang akan kelaparan karena dibutuhkan sekitar 5 tahun sebelum bisa menanam sayuran atau tumbuh-tumbuhan. Dengan suhu rendah, embun beku, dan radiasi UV ganas dari langit, beberapa tanaman akan membutuhkan waktu lama untuk dipanen. Akibatnya, miliaran orang diprediksi akan mati kelaparan. Tidak lama setelah bom menghantam, partikel radioaktif akan naik ke langit dan kemudian jatuh ke seluruh bumi. Ketika mereka mendarat, partikel akan menjadi sangat kecil dan menyebar sehingga manusia tidak akan dapat melihatnya. Partikel ini terhirup atau tertelan dan masuk ke tubuh manusia sehingga akan menyebabkan kanker tulang. Ternyata Amerika dan Rusia sudah menyiapkan pesawat jika perang nuklir terjadi. Mereka menyebutnya Doomsday Plane atau pesawat kiamat. Pesawat kiamat pertama yang akan dibahas adalah milik Amerika. Pesawat kiamat itu adalah Boeing 747E-4B dan disebut sebagai Night Watch. Pesawat senilai 223 juta US dollar atau setara dengan 3,1 triliun rupiah ini dirancang tahun 1973 untuk menahan ledakan nuklir dan dianggap sebagai cara terbaik bagi seorang presiden selama perang dingin untuk bertahan dari ledakan nuklir. Pesawat ini siaga selama 24 jam 7 hari seminggu dan akan menjadi pusat komando serta pusat kendali bagi Amerika Serikat. Fungsi utama pesawat ini adalah sebagai pusat operasi lintas udara. Pesawat ini mampu terbang 12 jam berturut-turut tanpa mengisi bahan bakar dan pesawat ini memiliki kemampuan pengisian bahan bakar di udara, juga mampu terbang beberapa hari. Dengan biaya 159.529 US dollar atau sekitar 2,2 miliar rupiah per jam. Hal ini menjadikan pesawat tersebut sebagai pesawat paling mahal yang dioperasikan Angkatan Udara Amerika. Menurut data dari website USAF, pesawat yang dibangun oleh Boeing Aerospace Company ini memiliki karakteristik umum, memiliki panjang 70,5 meter, lebar sayap 59,7 meter, tinggi 19,3 meter, dan memiliki 4 mesin turbofan. Pesawat ini juga mampu membawa hingga 112 orang kru. Pesawat E-4B secara teori dikatakan bisa tetap mengudara dan beroperasi selama 35,4 jam dalam satu tugas. Bahkan pesawat ini dirancang untuk bisa terbang 7 hari tanpa mendarat. Boeing 747 ini dimodifikasi dengan luar biasa, memiliki sistem penanggulangan kebakaran di udara yang canggih. Dan untuk mencegah radiasi, jendela depan kokpit memiliki jaring kabel yang terpasang kencang untuk bertahan dari gelombang elektromagnetik. Bagian paling atas dari pesawat ini disebut radome, yaitu ruangan untuk 67 antena satelit dan antena-antena lain untuk komunikasi. Pesawat ini memiliki 3 dek. Dek utama dibagi menjadi 6 area fungsional, area kerja komando, ruang konferensi, ruang pengarahan, area kerja tim operasi, area komunikasi, dan area istirahat. Jadi pesawat ini juga dilengkapi 18 ranjang untuk beristirahat dan 6 kamar mandi.
Ternyata ruang komunikasi di pesawat ini berfungsi untuk mengatur komunikasi di pesawat dan komunikasi dengan hampir semua orang di dunia dalam situasi apapun. Ruang ini dirancang agar selama atau setelah perang nuklir, operator dapat tetap berkomunikasi. Mereka dapat berkomunikasi dengan teknologi kuno sampai yang paling mutakhir. Bagian ekor belakang pesawat yang berukuran 5 mil dapat diperpanjang untuk berkomunikasi dengan kapal selam yang berada di bawah laut. Semua teknologi di pesawat ini bisa dibilang kuno, hanya ada instrumen penerbangan analog, bukan peralatan digital modern. Hal ini memang disengaja untuk memungkinkan pesawat terus beroperasi bahkan ketika terkena gelombang elektromagnetik dari ledakan nuklir. Dan pesawat E-4B berisi beberapa fitur keselamatan yang mungkin tidak akan kita lihat pada 747 komersial, meskipun karakteristik umumnya sama. Pesawat ini hanya memiliki jendela di ruang kokpit dan jika dilihat ruangan dalam pesawat ini membosankan. Hal itu juga mempunyai tujuan agar awak pesawat fokus pada tugasnya. Beberapa waktu ke belakang, media dalam dan luar negeri mengungkap setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan siap menempatkan pasukan nuklir negaranya dalam siaga tinggi, pesawat Kiamat Angkatan Udara Amerika Serikat terlihat terbang ke langit untuk misi pelatihan singkat pada hari Senin 28 Februari 2022. Pesawat Boeing 747-200 yang telah dimodifikasi ini lepas landas dari pangkalan Angkatan Udara Amerika di Nebraska, kemudian menyelesaikan penerbangannya selama 4,5 jam menuju Chicago dan kembali. Pesawat Kiamat ini terbang didampingi oleh beberapa jet, termasuk 2 jet Cobra Ball, dengan kemampuan khusus untuk melacak lintasan rudal balistik. Tapi Pentagon tidak menanggapi permintaan komentar tentang tujuan latihan tersebut. Hanya saja, mengutip dari inews.co.uk, seorang juru bicara USAF mengatakan penerbangan pada 28 Februari adalah penerbangan rutin dan bukan merupakan tanggapan atas tindakan yang terjadi di tempat lain di dunia. Nah, 2 pesawat Kiamat Amerika yaitu Boeing E-6B Mercury juga pernah terlihat di atas wilayah udara Washington DC dan Oregon saat mantan Presiden Amerika Donald Trump dan istrinya terinfeksi COVID-19. Karena banyak spekulasi bermunculan, Pentagon memberikan pernyataan bahwa 2 penerbangan itu hanyalah latihan biasa dan tidak ada hubungannya dengan kondisi sang presiden. Lalu bagaimana dengan Doomsday Plan milik Rusia? Tidak diketahui secara pasti detailnya, namun media-media asing termasuk media Rusia mengungkap salah satu pesawat Kiamat yang dimiliki Rusia adalah Ilyushin Il-80 yang disebut-sebut merupakan modifikasi dari model pesawat penumpang Il-86. Pesawat ini terbang pertama kali tahun 1985. Namun mulai diperkenalkan ke publik tahun 1992 dan akan digunakan jika perang nuklir meletus. Il-80 dilindungi secara lebih komprehensif terhadap efek ledakan nuklir dan merupakan bagian terintegrasi penuh dari sistem komando pasukan nuklir Rusia. Selain menjaga keamanan para petinggi negara, pesawat ini juga akan beroperasi sebagai pos komando jarak jauh yang memungkinkan pimpinan tertinggi untuk mengirim perintah dari udara, termasuk menyusun strategi perang dan memberi perintah kepada 3 matra militer yaitu darat, laut, dan udara. Saat ini, Angkatan Udara Rusia memiliki 4 Ilyushin Il-80 yang awalnya dibuat pada era Uni Soviet. Salah satu teknologi canggih Ilyushin Il-80 ini selain dapat menampung puluhan orang juga memiliki daya jelajah ratusan ribu mil selama 3 hari 3 malam non-stop di udara dengan persediaan bahan bakar 185 ton serta dapat mengisi bahan bakar di udara dan dapat berkomunikasi dengan kapal selam dalam rentang radius 6.000 km. Pesawat ini bisa dibilang hampir mirip dengan pesawat Kiamat Amerika. Beberapa media mengungkap awal bulan Maret 2022 sebuah pesawat anti-nuklir milik Rusia tampak mengudara di langit Moskow, Rusia. Laporan itu menimbulkan kekhawatiran khusus bahwa perang nuklir bisa saja terjadi di tengah konflik Rusia-Ukraina yang sedang berlangsung. Dikutip dari express.co.uk, Jumat 4 Maret 2022, data dari Flight Radar 24 menunjukkan sebuah pesawat dengan kode RSD-980 yang digambarkan sebagai Rosia atau Skuadron Penerbangan Khusus terbang di atas Moskow. Data menunjukkan bahwa pesawat tersebut lepas landas dari Bandara Internasional Vnukovo, Moskow pada pukul 16:16 sore waktu setempat. Dan jalur penerbangan menunjukkan pesawat melakukan banyak sirkulasi di wilayah udara di atas Moskow. Pesawat tersebut terbang selama 3 jam 41 menit dan kembali mendarat di Bandara Internasional Vnukovo. Itulah informasi mengenai Doomsday Plan atau pesawat kiamat Amerika dan Rusia dari channel Tamara Delve.
Tidak usah mendukung perang, karena kita juga tidak akan pernah mau melihat pesawat-pesawat ini terbang. Secanggih dan sebagus apapun pesawat ini, hanya orang-orang pilihan yang ada di dalamnya. Mungkin mereka memiliki kepentingan politis, tapi entah bagaimana nasib aku, kamu, dan rakyat biasa lainnya.